Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Umi sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Semoga pembelajaran kita ini bisa bermanfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Umi sekalian, kita masuk pertemuan ketiga. Silahkan kalian siapkan pulpen, buku tulis, dan buku paketnya, sehingga nanti kalian bisa mencatat apa yang Umi jelaskan, dan kalian bisa bertanya jika ada penjelasan yang tidak kalian pahami. Oke? Silahkan simak materinya. Baiklah anak-anak Umi semua, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bab 3 tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Silahkan anak-anak Umi semuanya dibuka bukunya halaman 41 ya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah hormat dan taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua itu disebut juga dengan birrul walidain, yang merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya fardhu ain, itu wajib ya bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib mentaati semua perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, perintah Allah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, anak-anak Umi semua yang dirahmati Allah, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata "ah" aja kepada orang tua itu sudah tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata yang memperlakukan mereka lebih kasar daripada kata "ah" tersebut. Maka dari itu, marilah kita sayangi orang tua kita tampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua kita merasa dimuliakan. Oke? Nah, selanjutnya adalah keberkahan dan keutamaan jika kita berbakti kepada orang tua. Ini manfaat yang kita dapatkan ya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Hal ini memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Nah, makanya sering-sering kita meminta doa dari orang tua kita agar dosa-dosa yang sudah pernah kita kerjakan itu akan melebur, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ya, ada dua kategori. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, maka cara berbaktinya yang pertama yaitu mentaati perintah kedua orang tua. Nah, kalau disuruh jangan marah-marah ya. Kemudian yang kedua, berbicara dengan lemah lembut kepadanya. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Nah, orang tuanya yang biasanya di ladang, kita bantu kerja di ladang. Kemudian orang tuanya sering jualan, kita juga bantu mereka. Kemudian yang keempat, membuat orang tua bangga.
Buatlah orang tua bangga akan prestasi-prestasi kita. Yang kelima, tidak mengatakan kepadanya, seperti dalam Quran surah Al-Isra tadi ayat 23 ya. Yang keenam, tidak mencela kedua orang tuanya. Berkata aja sudah tidak boleh, apalagi mencela kedua orang tuanya dengan kata-kata yang kasar. Nah, yang kedua adalah cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama adalah melaksanakan fardu kifayahnya. Ini maksudnya adalah mengurus jenazahnya. Mulai dari dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Selanjutnya yang kedua, beristighfar dan mendoakan orang tua kita. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Mana tahu ada janji-janji orang tua kita yang belum terrealisasi, maka kita harus tunaikan janji tersebut. Nah, yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Selanjutnya, menyambung tali silaturahim dengan sahabatnya. Nah, setelah kita tadi belajar tentang hormat kepada orang tua, maka kita masuk kepada hormat dan taat kepada guru. Nah, guru sendiri adalah orang tua kedua ketika kita berada di sekolah. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah berusaha maksimal guna mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, menghormati dan menyayangi serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus dilakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan sepenuh hati. Nah, sekarang keberkahan dan keutamaan menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita apabila kita menghormati guru. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Dan yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, akan selalu didoakan guru. Bagaimana cara kita menghormati guru? Yang pertama adalah dengan mentaati setiap arahan dan bimbingan guru. Kemudian senantiasa berkhidmat untuk guru. Kita berbakti kepada guru, menghormati guru adalah untuk semata-mata mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyapa dan menyalam guru ketika bertemu. Selanjutnya, rendah hati kepada guru walaupun ilmu yang kita miliki mungkin lebih banyak dari guru kita, tetapi kita tetap harus rendah hati. Selanjutnya, tidak menyela penjelasan guru dan tidak berkata kasar kepada guru. Itulah dia tadi cara menghormati guru anak-anak Umi. Selanjutnya adalah tugas ya. Tugas tentang materi yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kalian harus jawab mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, jelaskan cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika kita menghormati guru? Dan yang keempat, apa yang kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua? Dan ini dia soal praktek pertama kita, yaitu membuat video kamu sedang mencontohkan berbakti kepada orang tua. Jadi nilai poinnya ada 10 sampai 90. Semakin bagus video kamu, maka nilainya akan semakin tinggi. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya, dicatat materi yang Umi sampaikan. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi dia materi pembelajaran kita bab 3. Jadi kepada anak-anak Umi semuanya, silahkan dicatat apa yang Umi sampaikan tadi, kemudian kalian kerjakan tugasnya, dan satu lagi kalian kerjakan prakteknya, yaitu membuat video ya, karena ini nilai praktek pertama kita, jadi nilainya rentang nilainya 10 dan 90. Kalau semakin bagus videonya, maka nilainya akan semakin bagus. Oke, selamat mengerjakan anak-anak Umi semuanya. Kita tutup pembelajaran dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.